seorang ibu itu jaraknya sejengkal antara ibu dengan Allah gitu ya. Kalau kita minta apa aja, otomatis lah. Insya Allah kalau kita sayang, kita memenuhi kebutuhan ibunya, pasti akan mendapatkan sesuatu yang lebih gitu. Barang siapa yang eh, menjadikan seorang ibu seperti raja, maka hartamu seperti raja. Barang siapa yang menjadikan kamu, ibu kamu menjadi seorang pembantu, maka kamu akan menjadi seorang pembantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Video kali ini saya akan bercerita ya mengenai keutamaan seorang ibu ya. Ini boleh dikatakan ini ya memang cerita-cerita nyata ya buat teman-teman semua ya. Ini khususnya buat saudara-saudara semua, bahwa keutamaan seorang ibu adalah segalanya ya, karena antara ibu dengan Tuhannya itu cuma hanya sejengkal ya. Itu ada firman Allah yang mengatakan seperti itu. Jadi saya akan menceritakan ya seorang pemuda ya, hartanya itu hampir habis karena setelah ibunya meninggal dunia. Jadi berawal sekitar tahun 80 ya, kalau dari kita itu sekitar tahun 86 lah ya. 86 itu seorang ibu itu sayang sekali sama pemuda ini, sayang sekali. Jadi apapun yang menjadi kebutuhan pemuda ini selalu dipenuhi ya, karena sayangnya itu kan. Pada tahun itu si pemuda ini lulus sekolah. Setelah lulus sekolah lalu dia mencari pekerjaan ya, atas izin Allah melalui ibunya itu didoakan bahwa dia pernah mendapat pekerjaan di suatu perusahaan asing ya. Ya saya katakan bahwa itu adalah perusahaan Asra pada waktu itu. Nah, di situ kehidupan pemuda ini sedikit lumayan lah, bekerja di perusahaan dengan gaji yang lumayan besar ya. Setelah berjalannya waktu, semua yang menjadi keinginan ibunya itu insya Allah dipenuhi sama dia. Lambat laun setelah itu kira-kira berjalan setahun ya, akhirnya si pemuda ini mempunyai keputusan bahwa saya akan pindah kerja. Pada waktu itu pindah kerja, sama juga di perusahaan asing. Pada waktu itu perusahaan asing gajinya jauh lebih besar pada waktu itu. Nah setelah itu pemuda ini sedikit kehidupannya sedikit lumayan lah gitu kan. Cuma doa ibunya itu selalu menyertai terus. Cuma si pemuda ini sedikit agak lalai gitu ya. Seperti dia tuh udah tidak memenuhi, maksudnya pemuda ini udah sedikit melenceng ya dari aturan agama terkadang ya. Suka kumpul-kumpul, suka ya bergaul yang sedikit kurang bagus lah, yang akhirnya tapi tetap ibunya karena sayang dia mendoakan terus ya kan, mendoakan terus, yang akhirnya pada waktunya dia menikah sama seorang gadis, menikah. Tapi kehidupannya makin lumayan, makin berjalan, makin bagus ya kan. Dia yang akhirnya berkat doa orang tuanya dia kepengen punya rumah, lalu didoakanlah sama orang tuanya, sama ibunya itu didoakan dia mendapatkan rumah pada waktu di daerah Bekasi ya. Dia mendapatkan rumah ya kan, dia akhirnya tinggal bersama istri dan anak-anaknya. Terus kehidupannya makin lumayan lah kehidupannya itu kan. Gaji cukup, istri cantik, kerja, jadi semua untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya lebih dari cukup. Setelah tahun 2001 ya, akhirnya dia
ditinggal meninggal oleh ibunya meninggal dunia pada tahun 2001. Disitulah terjadi sedikit dikurangin hartanya. Selama ibunya meninggal itu udah semua itu sedikit-sedikit berkurang, tapi tetap masih bekerja. Jadi mereka itu si pemuda ini ya pemuda ya, karena masih muda pada waktu itu kan, sedikit-sedikit ada masalah mengenai rumah tangganya, terutama masalah keuangan itu tidak ada cukupnya dia selama ibunya itu meninggal dunia. Karena setelah ibu meninggal dunia itu tidak ada yang mendoakan dia gitu kan, karena doa orang tua, doa ibu khususnya itu luar biasa. Karena yang saya katakan bahwa seorang ibu itu jaraknya sejengkal antara ibu dengan Allah gitu ya. Kalau kita minta apa aja otomatis lah, insya Allah kalau kita sayang, kita memenuhi kebutuhan ibunya, pasti akan mendapatkan sesuatu yang lebih gitu. Barang siapa yang menjadikan seorang ibu seperti raja, maka hartamu seperti raja. Barang siapa yang menjadikan ibu kamu menjadi seorang pembantu, maka kamu akan menjadi seorang pembantu. Begitu banyak sekali ya. Kalau kalian saudara-saudara sekalian ini walaupun itu tidak hina, tapi hina menurut Anda gitu kan. Seperti kita kerja sebagai pembantu, cleaning service, ya kan? Nah, itulah ada peran seorang ibu di situ. Jadi jangan salahkan nasib kalian itu kok seperti ini. Kalau kalian masih ada seorang ibu, berarti ada yang salah sama saudara semua. Jadi setelah pemuda ini ditinggal ibunya meninggal, semua harta itu sedikit berkurang, ya kan? Yang akhirnya setelah ibunya meninggal, kerjaannya udah nggak kerja lagi, ya kan? Semua sedikit-sedikit itu hartanya dikurangi. Ibunya meninggal, ya kan? Rumahnya akhirnya hilang, maksudnya terjual ya dengan caranya Allah lah, karena udah nggak ada lagi doa dari seorang ibu. Rumahnya hilang, pekerjaannya hilang, ya kan? Sampai akhirnya istrinya pun diambil Allah gitu. Akhirnya dikurangin semuanya. Karena Anda harus ingat ya firman Allah yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, ya. Wala nabluwannakum bisyai'in min alfi wal ju'i wal naqsi minal amwal wa basyiri sabirin. Wala nabluwannakum bisyai'in min alfi wal ju'i wal naqsi minal amwal wa anfusi wa samar wa basyiri sabirin. Itu Allah mengatakan gitu, sungguh aku akan berikan cobaan kepada hamba-hambaku dengan sedikit kekurangan harta, ya kan? Rasa takut, ya kan? Buah-buahan. Itu kalau menurut tafsirnya itu kita kekurangan harta, buah-buahan itu seperti kalau kita punya sawah. Bahkan Allah mengatakan bahkan jiwa dari keluarga kalian, bisa itu istri, bisa itu anak, ya kan? Itulah. Jadi sebenarnya firman Allah itu menunggu kita menunggu giliran gitu kan. Makanya kalau doa seorang ibu, ya kan, kalau amalan-amalan yang kita amalkan yang sesuai diperintahkan Allah itu lebih ringan gitu. Tapi memang peran seorang ibu itu luar biasa. Jadi saudara-saudara, pemuda ini yang akhirnya karena merasa ditinggal, karena ditinggal ibunya meninggal, dia itu tidak ada lagi yang jadi keluhan sama ibunya, doa dari ibunya, yang akhirnya yang terjadi seperti itu. Makanya saudara-saudara sekalian, alangkah baiknya kalau saudara-saudara itu mengutamakan seorang ibu ya. Kalau kita bicara dunia, saya katakan bahwa dia itu hanya sejengkal. Jadi sekali lagi, utamakan ibumu ya sebelum hartamu dikurangi ya. Kalau kamu kepengen hidup senang di dunia, utamakan orang tuamu, utamakan ibumu, itu baik ibu maupun bapak ya. Sekali lagi, pemuda ini yang akhirnya sekarang ya istiqomah menjalankan apa yang Allah perintahkan. Dia sadar bahwa
apa yang dilakukan itu salah setelah dia mendapatkan rezeki yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.